Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekilas Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam teks ini kita akan memahami apa yang dimaksudkan dalam firman ini sendiri. Kita akan memperhatikan bahwa perkataan ini merupakan perkataan daripada Raja Israel, yaitu yang dalam hal ini adalah yang bernama Ahab. Bagaimana dia ditantang oleh seorang yang bernama Ben-Hadad. Dia menyuruh, Ben-Hadad ini menyuruh kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah atau Allah Ben-Hadad itu atau ilah menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Artinya dia menantang bahwa Raja Ben-Hadad ini atau Ben-Hadad ini sendiri menantang daripada Ahab ini sendiri. Maka dalam hal ini Ahab yang masih disertai oleh Tuhan, dia berkata, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri. Artinya bisa saja Ben-Hadad ini yang menantang Ahab ini memiliki kekuatan, memiliki daya tempur, tetapi ketika dia harus memahami dan mengetahui siapa yang dia tantang dan dia tempur itu sendiri, yaitu orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan di sini, janganlah hendaknya memegahkan diri oleh karena Allah atau ilahnya Ben-Hadad itu tidak hidup. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Ahab mendapatkan pesan bahwa Allah berkata kepada Ahab itu sendiri, nanti kalau bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 13, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Allah menyatakan kepada Ahab, bahwa sekalipun Ben-Hadad itu menantang engkau, tetapi aku akan menyerahkannya kepadamu, supaya engkau tahu akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini pembelajaran dan menjadi keimanan bagi kita adalah ketika kita memegahkan diri di dalam atau mengatasnamakan dalam hal ini, dalam pertempuran itu adalah pedang, kekuatan, atau bahkan alar kita sendiri, maka siapapun dapat kalah. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan dalam setiap tanda kutip peperangan dalam hidupnya, dia akan dimenangkan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah itu, Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya kepada dalam hal ini adalah Raja Ahab. Dan hal ini dinyatakan dan benar apa yang telah dikatakan oleh Allah bahwa yang menantang Raja Ahab itu telah diserahkan kepadanya dan Ahab atau bangsa Israel itu mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun seolah-olah bertempur tanda kutip atau berperang, atau dalam hal ini selalu memerangi hal-hal yang jahat baik dari diri kita sendiri atau yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana kita supaya tidak hidup dalam godaan duniawi atau hal-hal yang jahat itu sendiri? Maka andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Biarkan Dia memerangi segala hal yang tidak baik dalam tubuh kita dan dalam lingkungan kita. Biarkan Dia menyatakan diri dalam diri kita seperti Tuhan menyatakan dirinya kepada Ahab itu sendiri. Maka andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, pergumulanmu, maka kamu akan dimenangkan olehnya dan kamu akan mendapatkan sukacita. Maka dalam hal ini berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, dengan renungan harian ini mengingatkan kepada kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau dan tidak memegahkan diri kami, tidak memegahkan apa yang kami miliki, tidak memegahkan kekuatan kami,
kepintaran kami atau apapun yang kami miliki, tetapi biarlah kemegahan kami adalah bersumber daripada Engkau. Engkau adalah pemilik kami dan Engkau yang memiliki kami. Biarlah Engkau senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, pemerintah kami dan juga semua Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati, biarlah damai dan sejahtera dan kemakmuran tetap terjadi dalam negara kami Indonesia, dan di daerah atau tempat kami tinggal pun Tuhan biarlah damai dan sejahtera yang terjadi. Berkati Tuhan kehidupan kami di dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan anak-anak yang boleh Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, biarlah Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.